Malam ini khususnya saya, terima kasih Indosatu, terima kasih Ibu Vita, terima kasih teman-teman semua yang meluangkan waktu hadir hari ini. Saya bangga sekali. Siapakah Fitriani ini? Beliau adalah downline saya, Bapak Ibu. Semuanya, downline saya yang jauh melampaui saya peringkatnya, jauh melampaui saya penghasilannya. Luar biasa ya. Sangat membanggakan dan ini bukti bahwa sistem Swanghor itu adil luar biasa, sesuai dengan kerja keras masing-masing Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Untuk itu kita akan belajar langsung dari seorang sosok yang dalam waktu kurang lebih dari 10 bulan ini ya berhasil mencapai qualified diamond Bapak Ibu. Yang menarik, perjalanan Mbak Fitri ini dimulai dari seseorang yang sama sebenarnya sama seperti kita semua yang punya mimpi, punya tantangan dan punya keinginan untuk mengubah masa depan keluarga Bapak Ibu. Malam ini kita tidak hanya mendengar kisah suksesnya, tapi yuk kita gali bareng-bareng prosesnya seperti apa, kebiasaan beliau seperti apa, dan cara berpikir seorang Fitri yang saya tahu ini polos banget ya. eh, Bagaimana cara berpikirnya supaya apa yang beliau lakukan itu bisa kita praktekkan bareng-bareng. Oke, Mbak Fitri, apakah sudah hadir? Hadir Halo. Bu, hadir. Halo. Oke, siap, luar biasa. Oke, Mbak Fitri, kita mulai ya. Sayang sekali saya pengennya Bapak juga hadir ya, tapi rupanya Bapaknya lagi ke luar kota nih. Nah, Mbak Fitri, sebelum langsung kita ya, sebelum kita berbicara diamond nih, berbicara tentang qualified diamond yang semua seluruh satu Indonesia ini kaget banget loh, amazing banget loh. Seorang perempuan ya yang berlatar belakang Mbak Fitri lah nanti cerita ya, bisa dalam waktu 10 bulan mencapai qualified diamond. Itu amazing banget. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang artinya nggak mustahil bisa kita capai juga. Nah, bolehkah Mbak Fitri, tapi sebelum berbicara tentang diamond, 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 nanti saya tuh pengen ya, teman-teman semua pengen dengar dari Mbak Fitri. Bolehkah Mbak Fitri mengajak kami kembali ke masa kecil nih? Ya, balik lagi ke masa kecil. Seperti apa kehidupan Mbak saat itu dan perjalanan apa yang paling membentuk Mbak Fitri seperti sekarang, yang jadi pejuang tangguh, yang jadi pribadi yang seperti sekarang. Monggo Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya Bu Susi? Jelas-jelas Mbak Fitri, jelas sayang. Oke. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani. Saya adalah anak dari bapak saya dari Kebumen. Bapak saya itu waktu masih kecil adalah seorang tukang becak. Banyak yang nggak tahu dan ini nggak pernah saya ceritakan. Yang biasanya orang tahu katanya Mbak Fitri itu anak orang kaya, makanya tembak-tembak gitu ya. Ada yang bilang sih kayak gitu katanya, diamondnya tembak-tembak. Jadi Fitri itu bukan dari anak orang kaya. Fitri anak pertama dari tiga bersaudara, makanya ketika menjadi anak pertama itu kayak bukan jadi beban, tapi itu tanggung jawab yang luar biasa untuk menjadikan adik-adiknya, suaranya putus-putus katanya. Di saya jelas. Oh ya, eh, itu merupakan tanggung jawab gitu ya, sebagai contoh teladan Fitri sebagai anak pertama untuk adik-adiknya supaya bisa berhasil gitu ya. Jadi tahun 90 Fitri lahir pada waktu Idul Fitri. Tahun 95 waktu saya masih TK sampai 10 tahun kata bapak, saya udah lupa soalnya.
itu Bapak setiap hari itu mengayuh beca untuk mendapatkan penghasilan. Waktu itu belum punya rumah, dan itu kalau kata mama saya sih waktu itu, kalaupun punya rumah itu masih satu petak, itu membangun eh, sedikit demi sedikit untuk bisa membangun rumah dari satu petak. Terus ketika Bapak pulang dari beca itu, kesukaan aku itu bubur kacang hijau gitu. Jadi setiap pulang dari mengayuh beca itu Bapak ngasih bubur kacang hijau sama aku. Bubur kacang hijau ya, itu kesukaan juga waktu kecil. SD, Kenangan termanis SMP, berarti. SD, SMP, SMA, ya sekolah seperti biasa, tapi karena titis aja, Putus-putus jadi lagi waktu itu sayang. masih 5 tahun udah disekolahkan. Kalau teman-teman saya yang lahiran sepantaran itu, adik kelas saya kelas 3, mereka masih kelas 1. Jadi saya sama orang tua disekolahkan lebih cepat. Ya, terus ketika SMA, SMA itu Fitri mulai eh, apa ya, belajar untuk berorganisasi. Ya, karena disitulah banyak ilmu-ilmu yang luar biasa, berawal dari seksi ketakwaan. Seksi ketakwaan itu yang mengurusi tentang apa ya, kajian-kajian gitu keislaman. Terus di kelas 2, alhamdulillahnya dipercaya sebagai ketua OSIS gitu. Itu di SMA. Setelah itu pergi ke kuliah, itu belum ada modal waktu itu, Ibu. Jadi karena belum ada modal, gimana ya caranya aku bisa kuliah? Jadi dari 3 bersaudara itu hanya Fitri yang bisa kuliah. Adik yang kedua habis sekolah SMA langsung kerja gitu. Nah, eh, karena waktu itu ada program beasiswa, beasiswa itu dari rapot. Rapot itu dikirimkan ke tempat kuliah, jadi pakai PMDK tanpa tes. Nah, di situ Fitri ternyata diterima di sekolah UPI Bandung. Mungkin di sini ada yang dari UPI Bandung. Jadi di situ tanpa tes, melalui PMDK diterima di pendidikan matematika. Nah, perjalanan baru dimulai karena pada waktu kuliah itu Bapak hanya bisa membantu di bagian SPP. Untuk kehidupan dan lain sebagainya, itu inisiatif Fitri sendiri, gimana ya caranya tidak biar tidak memberatkan orang tua. Nah, karena apa ya? Setelah dipikir itu gimana caranya, waktu itu dapat informasi dari teman bahwa kita bisa jualan gorengan, donat, dan lain-lain dengan sistem ngambil dulu. Jadi disitulah awal mula Fitri dilatih entrepreneurnya, dilatih bahwa kita itu nggak boleh malu melakukan sesuatu asalkan itu bukan suatu yang misal mencuri gitu ya. Jadi dari pagi ambil dulu gorengan, terus harga dari sana tentu ada bedanya. Lupa sih waktu itu 1.000 kayaknya per gorengan. Nah, jadi dari situ gorengan dan donat dapat uang setiap hari yang itu dibelanjakan untuk makan. Terus kayak untuk beli buku kuliah dan lain-lain itu Fitri ngeles anak-anak di sekitar situ. Jadi itu udah mulai membangun koneksi ya kalau kayak gitu berarti. Jadi cari orang yang anaknya itu mau di lembutnya itu suka banyak, tapi nggak melalui kayak bimbel gitu, nggak, itu personal aja Bu gitu. Jadi waktu itu ada 1 atau 2 orang yang Fitri lesin matematika SMP dan SMA gitu. Itu Bu. Keren luar biasa Mbak Fitri.
Aduh, saya amazing banget loh ngelihat perjalanan. Tapi ya, kelihatan banget setiap orang hebat itu pasti dibentuk oleh sebuah perjalanan hidup. Jadi perjalanannya hidupnya Mbak Fitri ini dari mulai SMA perjuangannya sudah ditempa ya, ikut organisasi, kemudian pas kuliah juga gimana caranya nih supaya nggak ngebebanin orang tua dan itu betul-betul memang sudah dilatih dari sananya. Jadi apa yang dihasilkan Mbak Fitri sekarang itu memang sudah dilukis dari awal, dilukis dari perjalanan Mbak Fitri, keteguhan Mbak Fitri. Udah sekarang saya baru, oh ternyata. Jadi pantaslah apa yang Mbak Fitri capai sekarang, kegigihan Mbak Fitri, kebayang kemarin juga gimana sampai tinggal di sini sebulan ya, nyari kos-kosan gitu dan nggak mau pisah sama suami nih, luar biasa nih ya. Oke Mbak Fitri. Mbak Fitri, perjalanannya ini mungkin ya hasil juga dari nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua ya, yang bisa menjadikan Mbak Fitri pejuang, yang tidak menjadikan Mbak Fitri kesulitan itu menjadikan patah arang. Nah, saya pengen tahu sedikit aja bocoran nilai-nilai hidup apa yang dikasih orang tua ke Mbak Fitri. Sedikit aja Mbak Fitri. Iya, orang tua itu selalu mengajarkan tentang eh, apa ya, gimana caranya ngasih ilmu kepada anak-anaknya. Jadi ibu saya itu lulusan SD. Waktu itu mau sekolah ke SMP aja sama kakek nenek nggak boleh. Nah, dari situ ibu itu merasa apa ya? Karena kakek nenek itu cuman bilang, Allah kamu tuh kalau udah bisa nulis, udah bisa baca, itu nggak perlu sekolah-sekolah lagi gitu. Padahal mama saya itu pintar luar biasa gitu. Nah, dari situ mama itu ngasih wejangan bahwa gimana caranya anak-anak itu kita bekalinya itu dengan ilmu, bukan dengan uang yang banyak gitu. Karena kalau uang itu bisa habis, sementara kalau ilmu itu bisa mengendalikan uang gitu istilahnya. Nah, kalau Bapak sendiri sebenarnya setelah karirnya itu awalnya kayak tukang becak, terus waktu itu juga jadi tukang cukur di pasar gitu. Itu punya sebenarnya naik ke ini punya kayak IO untuk orang-orang nikahan, hajatan itu punya tobong, punya kayak organ tunggal segala macam. Nah, tapi pada waktu fit kuliah itu lagi bangkrut gitu. Nah, jadi disitulah Fitri berpikir untuk bisa membiayai kuliah sendiri dengan cara bekerja. Terus nilai yang kedua itu mungkin dari ke spiritual, karena dari kecil sampai saya SMA kan masih masih di Kebumen. Nah, itu Fitri selalu diajarkan untuk konsisten mengaji di musola tanpa apa ya, tanpa berhenti gitu. Maksudnya biasanya kalau anak-anak itu Istiqomah ya. udah mulai ya SMP, SMA itu udah ngaji lagi. Nah, kalau Fitri itu sampai SMA sampai mau kuliah kayaknya di Bandung udah nggak di Kebumen. Nah, itu masih harus mengaji terus. Jadi itu nilai yang diajarkan oleh orang tua. Oke, Mbak Fitri luar biasa. Jadi memang ya nilai hidup memang menjadi fondasi. Jadi Mbak Fitri melihat bahwa seorang bapaknya tidak menyerah hanya sampai selesai di tukang beca aja, masih terus belajar. Itulah kenapa saya melihat sosok seorang Fitri itu tetap terus belajar, sekalipun sudah sampai SPVM, SVM, SPVM, beliau tetap belajar. Ternyata memang nilai itulah yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya dan untungnya beliau juga punya sosok seorang ibu yang betul-betul support dengan apa yang diinginkan oleh anaknya ya. Betul-betul memang kita harus punya ambisi. Nggak sekedar menyelah kalau kalau orang tua yang sudah bilang nenek sudah bilang udahlah kamu yang penting bisa nulis saja udah cukup. Nah, tapi ternyata ambisi itu memang harus
ada untuk menjadikan kita maju. Itu ya Mbak Fitri yang saya tangkap. Nah, sekarang Mbak Fitri, sebelum mengenal Swanghor nih, masuk nih ya, sebelum mengenal Swanghor, perjalanan atau usaha apa aja selain tadi jualan gorengan ya, ngambil terus dijual lagi, itu luar biasa sekali ya. Nah, yang pernah Mbak Fitri jalani nih sebelum yang sebelum Swanghor ya, pelajaran apa yang paling berharga dari perjalanan usaha itu, Mbak Fitri? Monggo Mbak Fitri. Nah, setelah tadi lulus kuliah, oh iya perjalanan waktu lulus kuliah itu ada juga Bu, cerita lucu. Jadi kita harus apa ya? Harus punya alasan kenapa kita harus cepat mencari sesuatu. Waktu itu Fitri punya teman yang dekat di kuliah dan eh, waktu itu dia pacaran sama yang lain. Waktu itu dia yang Fitri suka itu ada orang yang pertama kali Fitri suka di kuliahan ya karena sebelumnya nggak pernah pacaran. Nah, pas lagi eh, apa ya skripsi itu ceritanya tuh dia mau nikah sama yang lain. Jadi di akhir perkuliahan itu 3 bulan Fitri harus cepat lulus. Kenapa? Karena aku nggak mau lihat muka dia lagi gitu. Ya, jadi itu waktu itu alasan kenapa aku cepat lulus. Jadi bikin skripsi itu 3 bulan selesai. Nah, itu pas kuliah. Setelah itu lulus kuliah, pergi ke Batam. Jadi di Batam waktu itu kerja di sebuah perusahaan yang baru berkembang, itu perusahaan bimbel ya, bimbel. Di bimbel itu biasalah kerja dikasih tempat tinggal dan waktu itu lumayan ya gajinya 3,5 juta di Batam itu langsung dapat gaji yang UMR setelah lulus itu bagi Fitri luar biasa. Di sana PT-nya bangkrut, tidak dibayar senilai 19 juta. Sampai sekarang masih ada itu utangnya belum dibayar. Ya, di akhir-akhir itu karena nggak dibayar sampai ngajarlah di TK. Yang biasanya ngajar SMP, SMA itu ngajar di TK. Setelah di Batam ngajar itu PT bangkrut, otomatis harus cari lagi tempat lain nih. Jadi berpindah lagi dari Batam pindah ke Riau. Di Riau itu ada paman saya yang seorang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tersebut punya kenalan di mana sekolah SMP sedang membutuhkan apa ya, membutuhkan guru gitu. Jadi di situ ngajar di Riau terus ketemulah sama suami. Jadi dapat suami di Dapat Riau. jodoh. Ya, dapat jodoh. Terus ngajar di sekolahan Astra Agro Lestari, sekolahan sawit yang gurunya dia biasanya diambil dari Jawa. Nah, di situ juga alhamdulillah jadi guru yang prestasinya membanggakan karena selalu membawa anak muridnya kalau Olimpiade Matematika itu juara gitu sampai tingkat provinsi. Jadi kalau melakukan sesuatu itu memang All out pasti ya. membuahkan hasil gitu karena pasti apa ya All out, all menggebu-gebu out. gitu. All out, ya betul. Nah, setelah itu sambil jualan online itu Bu. Jadi saya kerja jadi guru di Astra, gaji 6 juta. Waktu akhir bulan itu pernah, akhir tahun itu bonusan 24 juta dan itu luar biasa banget gitu bagi Fitri. Jualan sambil ngajar itu tetap masih jualan Bu, jualan panci, jualan smart hafiz, itu pakai sistem arisan. Jadi itu pengalaman di perusahaan sebelumnya dengan arisan itu kan harus modal. Itu tutup poinnya 25 juta Bu setiap bulan. Maksudnya bukan tutup poin, target 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 ya, target penjualan tuh harus bulanan. itu ya. Iya. Kalau misalnya nggak tercapai nanti jadinya kita bonusnya cuma 2% karena kan dibagi kepada resellernya gitu. Nah, disitulah
pertama kali udah 5 tahun di sana, alhamdulillah tetap dapat reward yaitu 4 umroh. Jadi saya alhamdulillah bisa mengumrohkan orang tua, saya bisa umroh, terus ayah ibu semuanya bisa umroh dan dapat Turki, dapat perjalanan ke Thailand juga gitu. Itu dari yang perusahaan jualan panci dan smart Hafiz gitu. Ketika ada di titik nggak punya modal, modal habis di luar karena arisan, arisan itu kan ketika ditagih-tagih nggak balik-balik, capek, modalnya habis, akhirnya berhenti, berhenti di situ 5 tahun berhenti. Di situ ketemulah bisnis MLM karena kok keren banget ya MLM, nggak pakai banyak modal tapi bisa menghasilkan lumayan banyak gitu. Waktu itu saya kenal MLM pertama, bonusannya juga udah 1 bulan 15 juta, Bu. Hanya saja waktu itu dapat reward karena belanjanya harus ke Upland, jadi saya ditikung sama Upland gitu. Harusnya bisa dapat jalan-jalan, tapi karena yang nyetok nyetok gitu Upland, dia dapat 6 tiket, tapi saya yang udah belanja sebanyak itu sama teman saya nggak dibagi tiketnya. Disitulah MLM pertama yang buat saya apa ya? Saya tuh kalau disakiti malah makin menggebu-gebu, Bu. Jadi bukan yang disakiti terus trauma. Enggak, itu bukan Fitri banget. Jadi kalau disakiti, tuh gimana caranya sakit hati aku bisa dibayar dengan kesuksesan biar bisa ngebuktiin sama orang itu, ini loh aku bisa gitu, Bu. Jadi itu MLM pertama, binary, bisa dapat hadiah jalan-jalan tapi nggak dikasih. Akhirnya tutup juga itu 1 tahun tutup. Lalu yang ke sampai situ aja dulu kali ya, Bu ya. Oke, siap. Oke, berarti udah beberapa mungkin ya. Jadi memang Ya. justru pengalaman ini ya, pengalaman yang membuat orang Mbak Fitri itu nanti akan ketemu dengan peluang yang membuat, oh, ini ada kesempatan besar. Karena apa? Pengalaman itu menjadikan kita belajar sesuatu gitu. Nah, dan Mbak Fitri ini orangnya yang saya tangkep dari awal sampai akhir ini penasaran, penasaran kayak gitu dan nggak mau menyerah. Itu keren banget. Nih teman-teman ya, poinnya luar biasa. Nah, masuk nih Mbak. Nah, apa yang membuat Mbak Fitri ini akhirnya yakin memilih Swanghor? Nah, kapan Mbak Fitri betul merasa ini nih bisnis yang pengen saya perjuangkan. Nah, itu Mbak Fitri. Masuk ke Swanghor Mbak Fitri. Gimana caranya? Kenapa itu Mbak Fitri? Ya, jadi dari cerita yang bisnis binary ada 4 perusahaan atau 5, saya udah hampir lupa. Karena di situ saya udah capek 1 tahun berganti baru, 1 tahun berganti baru perusahaannya, berganti marketing plan. Yang terakhir itu saya punya penghasilan yang setiap hari 1 juta, tapi karena perusahaan nggak cukup uang kayaknya ya untuk membayar saya, akhirnya dengan alasan yang macem-macem itu saya diblokir. Nah, waktu diblokir itu PIN saya masih banyak, ada 80 PIN. Kalau dihitung-hitung 30 juta, saya ada transfer 30 juta nggak dibalikin. Segala macam lah. Pokoknya itu ada umroh 4 yang nggak dibayar. Padahal itu tadinya adalah umroh yang saya hadiahkan untuk orang apa ya, bisnisnya orang tua yang waktu itu ditipu sama kawannya. Jadi ada 12 orang yang belum diberangkatkan sama bapak karena bapak ditipu oleh temannya. Nah, itu bisnis umroh. Sebenarnya itu tadinya mau untuk ngeberangkatin mereka, tapi ternyata sampai sekarang belum bisa karena saya nggak dibayar gitu. Nah, dari bisnis Indonesia yang kok capek banget ya, apa ya,
bangun terus, ngajak terus, dari nol terus gitu. Akhirnya sampailah di titik saya ketemu dengan Ibu Win. Ya, saya datang bersama Ibu Lia tempat rumahnya Bu Win. Di situ kenalnya cuma dari odol, Bu, karena cerita odol itu bisa menghilangkan flek hitam. Nah, waktu itu emang Fitri ada sedikit titik-titik hitam kayak orang luar negeri dan Milea yang alhamdulillah sekarang memang sudah memudar tapi belum hilang total gitu ya Bu ya. Nah, dari situlah karena nggak ada bisnis dan capek ngerjain bisnis Indonesia, saya coba hal baru. Nah, hal baru ini kan di Swanghor. Tadinya sih kata orang-orang, ini bisnisnya susah, dapat duitnya katanya. Terus kalau matahari, ya itu, pokoknya bilangnya susah, nggak ada bonusnya, sama ada tutup poin gitu. Tapi Fitri nggak percaya sama omongan itu sebelum kita buktikan dulu gitu. Nah, waktu itu kondisi Fitri itu sedang dalam masa nggak punya suami. Jadi 1 tahun di Tangerang itu lagi diuji dengan sebuah perceraian. Ya kalau bercerai tahu sendiri lah itu juga lagi nangis-nangisnya dan lain sebagainya itu di situ ada teman saya yang menguatkan lah kayak Pak Mustajib. Ya pokoknya manajer-manajer yang sekarang sama kayak di bisnis lama ya. Di situ saya buktikan dulu nih, kerjain dulu suanghornya. Ketika ngerjain, ternyata di bulan pertama kan udah langsung dapat bonus gede. Nah, di situ mulai sedikit yakin gitu, Bu. Karena pas lagi aku nawarin kopi sama Pak Mustajib, kata dia itu enak ini fit kopinya gitu. Kalau dia kan setiap ada bisnis baru selalu orang pertama yang aku tawarin. Kalau dia mau jalan, kalau dia menurut dia bagus, ya yuk kita jalan gitu ya. Jadi pertama sih dia nggak mau jalan gitu. Cuman nyobain kopinya, kata dia itu enak gitu. Dari kopi-kopi yang biasa diminum itu kopi Swanghor kayaknya terenak gitu kata dia, pahit tapi gurih gitu. Nah, dicoba akhirnya saya rekrut gitu. Akhirnya dapatlah 150 entah 100 lah. Pokoknya di awal itu saya dapat banyak banget, Bu. Nah, antara 50 sampai 100 orang. Terus di situ saya mulai apa ya, yakin sama Suanghor. Ya udah saya coba jalanin gitu. Karena menurut saya dengan bisnis yang sudah 38 tahun, saya nggak perlu mikirin kapan ya bisnis ini scam gitu. Atau kapan ini payout-nya udah mulai dikurangin sama perusahaan. Ya gitu, nggak perlu mikirin itu lagi. Terus yang kedua, kalau kita bisnis yang money game, itu udah otomatis kan kalau scam dikejar-kejar orang. Nah, ini juga nggak takut itu gitu, karena kan di sini kita jual produk, jual sesuatu yang Ya, bermanfaat banyak orang gitu, Bu. oke. Nah, disitulah mulai Fitri yakin sama Saya Suanghor, sama gitu, Bu. Swanghor. Oke, nah sekarang Mbak Fitri sudah Hmm. menemukan kendaraan yang pas nih, Swanghor ya, udah yakin ya. Jadi karena belajar dari pengalaman begitu masuk ke Swanghor, loh kok gini. Seperti saya nih Mbak Fitri dulu bisnis matahari itu musuh saya Mbak Fitri. Nggak ada duitnya, terus apa harus kerja terus seperti itu. Dan sekarang ternyata begitu masuk, ternyata loh kok gininya keren banget ya Mbak Fitri ketemu ketemu wah ternyata Swanghor seperti ini, nggak seperti yang dibicarakan di luar sana gitu kan. Nah, cuma nih yang bikin penasaran nih kecepatannya Mbak Fitri ini.
Karena biasanya banyak orang butuh waktu bertahun-tahun, ya. Jadi contohnya nih di Malaysia, di Singapura itu untuk jadi elit aja bisa butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Nah, eh, sementara Mbak Fitri 10 bulan itu sudah berhasil jadi qualified diamond. Menurut Mbak Fitri nih, kunci percepatannya Mbak Fitri untuk mencapai ini apa? Kuncinya? Kasih bocoran nih ke kita semua Indosatu. Oke, kalau kuncinya sebenarnya cukup menemukan orang yang semangat di masing-masing jalur itu ada sekitar 3 sampai 4 orang, Bu, ya. Jadi kan kalau Fitri sendiri bangun 13 jalur. Ya, karena melihatnya itu untuk menjadi Gold Diamond itu harus 13 jalur, ya udah kita buat 13 jalurnya itu semuanya elit. Sekarang itu yang terlahir kan 5 elit ya. Itu tentunya untuk membangun 5 elit itu kita harus menemukan leader-leader yang kita pegang nih per jalurnya gitu ya. Itu kita bina, kita sering telepon, kita apa ya? Pokoknya pendekatan, bangun kedekatan Bu, karena bisnis ini adalah bisnis komunikasi, bisnis kedekatan, bisnis duplikasi gitu. Kalau kitanya menularkan energi semangat, maka ke bawah itu semuanya semangat gitu. Yang kedua itu adalah buat daftar impian. Kalau pertama yang waktu itu tercetus di pikiran Fitri itu adalah aku mau sukses di bisnis ini, ngebuktiin sama yang menyakiti sebelum-sebelumnya itu mau 100 juta per bulan. Itu dulu pertama kali yang tercetus gitu. Mau 100 juta per bulan. Itu impian pertama yang menggebu-gebu, yang ditulis di depan mata, yang terngiang-ngiang, yang afirmasinya selalu pokoknya 100 juta per bulan, 100 juta per bulan gitu ya. Karena untuk apa? Fitri itu sampai sekarang alhamdulillah belum dikaruniai anak. Jadi kalau punya duit banyak itu kan bisa mungkin untuk bayi tabung, bisa untuk umroh berkali-kali, bisa untuk macam-macam gitu, Bu. Jadi untuk bisa meraih itu kita butuh yang namanya uang banyak gitu. Jadi bukan untuk ini untuk keluarga Fitri sendiri ya. Karena Iya. tadi pengen bayi tabung itu butuh mungkin 100 juta ke atas. Ya, itu harus dibangun sama teman-teman. Apa impian terdekatnya yang buat kita tuh menggebu-gebu atau kita bener-bener jatuh cinta gitu. Karena kalau udah jatuh cinta, udah klik biasanya kita menggebu-gebu gitu. Nah, terus yang ketiga tuh kemarin Fitri buat daftar kerja gitu ya, ditulis di buku itu ini jalur ini baru 1.500 nih. Kalau misal waktu satu minggu waktu itu masih kurang 9.000 poin kan. Ini ditulis semuanya ditulis di buku. Jalur ini kurang berapa poin, jalur ini kurang berapa poin. Nah, akhirnya di buku itu dan nambah Bu. Dalam 1 minggu itu Fitri follow up semuanya orang-orang yang ada di jalur itu siapa nih yang biasanya tiap bulan belanja gitu. Ditulisin, dicatetin nomor HP-nya. Nah, kalau bulan itu belum belanja, kita deketin. Tapi bukan ngopiak-ngopiak belanja. Kalau Fitri itu caranya bukan, ayo belanja dong gitu. Enggak kayak gitu. Cuman nanyain kabar, terus telepon, ada apa kendalanya gitu segala macamnya. Nah, akhirnya dalam 1 minggu itu dengan kita follow up tim-tim yang di jalur kecil itu 1 minggu tercapai sekitar 13.000 poin itu di tim yang jalur kecil. Padahal sebelumnya juga sebenarnya cuma kurang 6.000 itu di bulan ke-8, bulan ke-9. Kalau Fitri menggebu-gebu itu sebenarnya capai, cuman kayaknya waktu itu belum begitu
kenapa harus cepet gitu? Biasa aja kayak yang ya udahlah, santai aja, sedapatnya aja gitu. Padahal kalau menggebu-gebu itu bisa. Nah, kemarin tuh keingetan lagi aku harus cari uang nih untuk bayi tabung, untuk apa haji, untuk umroh, untuk apa namanya membantu ayah tadi ngumrohin teman-temannya belum, terus impian yang apa yang dulu-dulu pernah ditulis itu bikin apa masjid di samping rumah, terus masih banyak lagi impiannya, bikin rumah yatim karena kan di sini Fitri lama banget punya anak, jadi gimana ya cara biar nanti punya anak banyak gitu bisa bantu mereka gitu. Itu impian jangka panjangnya. Jadi kan itu semua butuh uang. Kalau kita perbesar impian, nanti kerja kita, tindakan kita juga lebih besar lagi. Oh ya, Terus yang yang keempat itu di WA itu harus pas respon, harus apa ya, gercep gitu. Karena Fitri emang 80% kan kerjanya di WA. Jadi gimana orang-orang yang di WA itu ketika bertanya langsung kita jawab, langsung kita telepon gitu kalau mereka tidak paham. Terus yang selanjutnya menurut Fitri yang kelima itu apa ya, perbanyak yaitu tadi komunikasi dengan orang-orang yang memang semangat di bisnis ini gitu. Biasanya sih yang banyak di telepon dan kita banyak menggibah itu menggosip sesuatu yang antara penting nggak penting ya sama manajer-manajer Fitri itu tiap hari tuh telekonferen sama eh, Taj- Pak Tajib, Yuni gitu, Madam Fatima dan lain-lain. Nah, walaupun yang diomongin itu bukan bisnis, tapi ya sekedar apa ya, ngobrolin kehidupan gitu. Tapi kadang sekali juga, ini gimana kemarin, kamu sharing gimana gitu, sambil tanya-tanya gitu. Nah, itu kemarin yang Fitri lakukan 1 minggu bisa capai 13.000 di akhir bulan. Nah, kalau misalnya dalam strategi yang lain itu teman-teman harus paham tentang produk karena nggak mungkin ya para teman-teman atau manajer yang sudah ada di Swanghor itu nggak paham tentang produk. Terus kita harus pakai sehingga bisa menceritakan. Selanjutnya, pas lagi di akhir-akhir itu Fitri juga terus prospek orang, 1 hari bisa sampai berapa ya? 10 orang kayaknya masih terus prospek dan waktu itu dapat juga orderan 4 juta tuh di Riau, dia seorang terapis, cuman lewat telepon aja, tapi orang tersebut udah kenal gitu. Order 4 juta. Jadi duplikasi kalau Fitri yang orang-orang jauh itu memang 4 juta, tapi itu sebenarnya bukan hal yang susah kalau kita harus ya. menemukan orang yang tepat. Ya, dia mungkin punya duit, dia juga punya mindset yang bagus dalam hal bisnis gitu. Keren-keren Mbak Terus Fitri. Kak, Masih ada nih, hmm, masih ada listnya. ya itu dulu Bu, itu dulu. Oke, jadi memang keberhasilan tuh nggak terjadi gitu aja ya. Di balik hasil besar selalu ada cara kerja yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang nih. Mbak Fitri ini memang gampang ke-trigger apa teman-teman Indosatu. Jadi dalam perjalanannya dari mulai apa Elite VM itu saya tahu betul ya. Begitu Mbak Fitri selalu gini, Bu, ini apa PV saya coba lihat Ibu ada apa hasilnya segini tinggal segini. Loh, Mbak Fitri ini dikit lagi SVM. Langsung dikejar SVM. Begitu juga SPVM. Mbak Fitri ini dikit lagi SPVM. Langsung dikejar SPVM. Itu betul-betul amazing banget buat saya sendiri khususnya ya. Apalagi juga kan Mbak Fitri ini juga nggak
nggak bosen-bosen dan nggak malu-malu gitu untuk langsung diskusi dengan Bu Vita dan malah sekarang juga bisa apa beliau langsung diskusi sama Miss Gan juga nih sama Dokter Yanti semuanya digangguin sama dia. Tapi ya nggak apa-apa hasilnya seperti ini luar biasa. Nah tadi Mbak Fitri menyampaikan bahwa sekitar 80% nih aktivitas bisnisnya itu dijalankan melalui HP. Nah ternyata sebagian udah dibocorin nih. Jadi setiap 80%-nya itu 3 sampai 4 orang di jalur di setiap jalur dia gali terus yang aktif yang mana. Kemudian eh, apa impian, kemudian apa kurang poinnya di follow up. Nah, selain itu Mbak 80% loh. Jadi artinya kan yang 10% eh, Zoom, yang 10% offline ya kan. Ini 80% dari handphone. Kalau Bu Vita untuk dapat 100 jutanya pertama itu dari 100% dari handphone Mbak Vita, Mbak Fitri. Nah, sekarang ternyata beliau juga duplikasi Bu Vita ini. Nah, 80% dari yang tadi sudah dijelaskan sebagian itu ada lagi nggak? Selain apa yang tadi dijelaskan tuh WA, komunikasi dengan yang aktif tuh, apa yang aktivitas hariannya Mbak Fitri ini yang dari handphone ini? Iya. Kalau misalnya aktivitas harian, cara kerjanya yang pertama tentunya kita WA story nggak pernah berhenti. Setiap 2 jam sekali. Tujuannya apa? Wow, Supaya apa ya story kita ada di story teman-teman yang lain. Biasanya yang ngelihat story saya itu ada 500 orang. Nah, kalau teman-teman masih 100 atau masih 20 30 ya itu harus cari lagi orang, harus bangun lagi pertemanan ya. Ya karena yaitu Fitri ada 500-an yang lihat. Tuh WA story harus 2 jam sekali. Apa aja yang di WA story seperti yang dijelaskan sama Pak Rusli. Nah itu ada testimoni, terus kadang Fitri bikin branding orderan, terus branding bonus tim, ya kan? Terus untuk mitra baru itu Fitri bikin 1 minggu itu bersama mitra baru. Kita catat perkembangannya. Mitra baru itu harus bisa mencapai 400 poin. Nah, itu tujuan Fitri sendiri. Mitra baru harus punya 400 poin di awal. Karena kalau enggak, yang rekrutan aku sendiri. Karena kan kalau rekrutan orang lain enggak begitu dekat kan. Nah, walaupun itu ditaruh di kedalaman. Karena sekarang kan aku kerjanya memang cuma 3 bulan itu tinggal bangun dari bawah kita tambah-tambahin aja terus member tusuk sate di jalur-jalur yang kecil gitu. Nah, mitra baru itu tadi luangin waktu 1 minggu untuk mengajarin dia mulai dari bisa login, terus dia bisa bikin orderan sendiri dan bisa hmm, mendaftarkan mitra baru. Kalau misalnya dia gaptek, berarti harus ada nggak anaknya yang bisa bantuin gitu. Nah, terus kalau misalnya mitra minta bantuan untuk prospek, biasanya rekonferen aja gitu. Jadi di awal memang kita bantu mitra tersebut untuk bisa mendapatkan mitra baru, untuk bisa paham tentang produk, untuk bisa paham tentang sistem gitu. Cara kerjanya di handphone kayak gitu. Jadi dari 100 orang itu sebenarnya mereka hanya melihat story, terus alhamdulillahnya di WA Fitri itu orang-orangnya belum banyak join Swanghor kalau yang kenal-kenal Fitri itu makanya masih ketika lihat testimoni ini testimoni itu nah mereka bertanya langsung kita prospek gitu jadi Fitri itu merospek orang yang sudah tertarget bukan orang yang belum kenal bukan orang yang apa ya
ya pokoknya udah kenal, udah kontak, udah sering kontakan gitu. Jadi mereka udah tahu branding setiap hari adalah kopi juara, nggak ada yang lain gitu. Keren, keren. Berarti nih sebenarnya poin berikutnya adalah eh, apa? Bagaimana sebenarnya semua prospek itu datang. Luar biasa loh. Setiap hari itu Mbak Fitri ada prospek baru. Jadi teman-teman ya, artinya rutinitas yang baik tentu menghasilkan aktivitas yang konsisten. Luar biasa loh. 2 jam sekali WA story. Wow. Saya belum tentu 2 hari sekali, makanya hasilnya jauh beda. Nah, teman-teman ya. Nah, meeting mitra baru 400 poin. Nah, itu luar biasa. Ini keren banget Mbak Fitri. Eh, Langkah-langkah yang Mbak Fitri sampaikan dari poin-poin berikutnya sampai yang sekarang ini yang membedakan Mbak Fitri dengan kami-kami ini ya. Nah, selain dari WA Story yang 2 jam sekali diperbarui, kemudian yang ngeliat itu lebih dari 500, saya paling yang nonton WA Story saya paling cuma 30, Mbak Fitri. Oke, tapi berarti harus lagi ditingkatkan ya, konsisten. Itu kenapa orang ngeliat WA Story kita, kenapa mau? Ya karena konsisten. Wajar Mbak Fitri yang nonton 500. Kenapa? Karena orang penasaran akan semakin sering lewat di ini kita ya kan. Nah, 500 orang. Nah, nggak tahu tuh kontaknya ada berapa ribu itu di ininya ya. Nah, strategi apa selain WA Story yang 2 jam sekali itu yang paling efektif menurut Mbak Fitri untuk dapat prospek? Menurut pengalaman Mbak Fitri yang sekarang ini. Strategi untuk apa ya? Dapat Mendapatkan prospek prospek baru. ya. Iya, Ya itu tadi Bu, kita harus punya personal branding. Kalau kita pengen dikenal sebagai diamondnya Swanghor, sebagai distributornya Swanghor, ya kan berarti harus buka tokonya, terus harus apa ya? Personal brandingnya memang kita dapat gitu. Jadi kita nah, harus menentukan identitas kita itu mau dikenal orang tuh sebagai apa bagi gitu. apa? Ya, Personal brandingnya Mbak Fitri itu di mana aja? Selain apa Mbak Fitri punya Instagram, Facebook, atau yang lain Mbak Fitri? aku punya Facebook, punya Instagram, tapi untuk di apa ya, untuk banyak closingan itu bukan dari sana, Bu. Semuanya dari WA gitu. Ya dari Oh, orang-orang yang apa ya, dulunya itu ada yang reseller tadi panci, ada yang dari reseller apa sih namanya? Dari bisnis yang pertama sabun merah gitu. Aku udah mitra leaderku di sana dulu gitu kan. Terus semuanya itu melalui HP. Cuma ada yang mulai dari 2 saset, 3 saset. Mereka udah diladenin aja ya, me- mereka udah merasakan manfaatnya lalu baru order jalan. berbok-bok gitu ya. Artinya, Terus heeh, hmm, artinya yang dilakukan Mbak Fitri ini adalah hal yang sederhana gitu kan. Artinya gini, personal branding ini nggak harus punya semua medsos kan Mbak Fitri ya dan Mbak Fitri membangun membangun prospek ini dari kepercayaan trust dulu orang yang dikenal bukan orang sembarang main tarik gitu kan ya. Nah, ini yang saya tangkep. Artinya gini, kayak saya sendiri juga belum main medsos, Mbak Fitri. Artinya, apa yang Mbak Fitri lakukan ini bisa dilakukan oleh banyak orang, hanya dari WA. Nah, artinya kita tinggal meningkatkan gimana WA story kita, kan seperti itu ya Mbak Fitri. Begitu betul. iya Bu, betul betul. Terus kalau bisa itu grupnya, kalau yang udah punya grup sendiri, jangan kayak kuburan, nggak boleh sepi. Yes, Jadi dulu betul. di awal Setuju. kan aku dimasukin ke tempat leader yang grup pertama. Terus aku nggak puas itu, makanya kok grupnya kayak gini, aku gimana bisa dapat ilmunya gitu. Baru aku cari, makanya tadi kata Bu Susi kan
Aku bisa sampai menghubungi Bu Dokter Yanti, Bu Susi, Bu Vita, aku hubungin semuanya. Aku dapat nomor Bu Vita itu dari seminar kewirausahaan. Jadi nggak ada yang ngasih, nggak ada yang apa. Karena waktu itu dimasukin ke grup, terus apa ya, di situ ada namanya Alfa Jovita. Langsung saya kenalan aja gitu. Saya hello kayak orang nggak apa ya, ya kayak biasa aja lah, lugu lucu. Langsung saya hello kenalan. Mungkin Bu Vita juga bingung ini siapa, tiba-tiba manajer bukan apa bukan, orang baru tapi kok udah menghubungi aku gitu mungkin ya. Ya itu semuanya direpotin. Terus kalau grupnya nggak kayak kuburan, gimana caranya? Posting setiap jam pagi, siang, sore kayak makan nih Bu. Jadi grupnya harus penuh dengan testimoni, penuh dengan edukasi Suanghor. Terus ini nih setiap hari ditonton videonya, ini hari ini yang ditonton gitu. Terus ditanyain targetnya mau berapa poin di mitra itu gitu. Kalau pas lagi teleponan nanti di akhir bulan baru aku kontrol kayak gitu. Terus apa? Kalau misalnya teman-teman ada orderan di share di grup gitu, itu kan bisa untuk branding semua tim-tim yang lain. Kalau ada yang bertanya tentang detox, tentang ini, tentang itu, jadi semua manajer di bawah Fitri, teman-teman Fitri itu alhamdulillahnya saling bekerja sama gimana caranya supaya grupnya itu rame tuh. Jadi hampir 24 jam, kadang sampai jam 11 itu masih pada ngobrol ngalor ngidul. Tapi kalau teman-teman yang kecepatannya apa ya, yang katanya HP-nya lele dan lain-lain biasanya keluar gitu. Jadi itu hanya bagi orang-orang yang memang udah apa ya, semangat di Kopi Juara, udah punya mindset yang bagus di Swanghor gitu, itu pasti mereka bertahan. Tapi kalau yang alasannya HP-nya ngehang dan lain-lain, ya udah aku biasanya cuma japri aja kenalan. Kalau yang keluar itu tetap Fitri Japri, maaf ini siapa keluar dari grup, kenapa gitu. Terus di save kontaknya sama Fitri, tujuannya tetap menjalin hubungan gitu Bu. Keren, keren, keren. Jadi benar Mbak Fitri bilang. Jadi grup itu kadang-kadang teman-teman ini saking semangatnya di awal ya kan, terus bikin grup sendiri. Tim-timnya semua dipindah dibikinin grup sendiri. Tapi pembinaannya pasrah sama kita. Padahal grup itu kadang-kadang kalau yang bikin grup ini punya peran besar banget gitu ya. Kalau mau harusnya nggak pasrah cuman kita. Kalau kita ini kan share sehari seperti tadi Mbak Fitri bilang sehari 2 3 kali share, tapi yang punya grup sendiri kadang-kadang ngediemin ya kan. Ini yang gimana mau dapat PV-nya naik, gimana omsetnya mau naik kalau sama grupnya sendiri, WA grupnya sendiri nggak peduli ya kan betul. Eh, Oke, Mbak Fitri, tentu ini ya luar biasa sekali sharingnya. Nah, tadi udah pertanyaan berikutnya sebenarnya bagaimana mengubah prospek itu menjadi partner bisnis. Tadi Mbak Fitri sudah jelaskan didekati, kemudian di follow up, ya betul, di menjalin hubungan. Nah, akhirnya langsung langsung ke pertanyaan berikutnya aja nama Mbak Fitri. Tentu dalam proses itu nggak semuanya kan berjalan mulus ya Mbak Fitri. Orang melihatnya Mbak Fitri, wow, cepat 10 bulan qualified diamond. Tapi saya yakin sekali di dalam proses itu ada perjuangan sendiri, ada kesulitan sendiri. Saya juga pernah ingat nih, Mbak Fitri pernah sharing ke saya, Bu, gimana nih Bu? Ada gerbong yang pindah nih. Saya bilang, nggak apa-apa. Selama dia punya fondasi yang benar tentang Swahor, nanti akan balik lagi. Nah, itu banyak sekali. Nah, saya yakin Mbak Fitri juga punya kesulitan di 10 bulan ini. Nah, ada penolakan, ada capek, ada mungkin mungkin nggak sih seorang Fitri itu pengen nyerah aja deh. Aduh ini susah banget nih Swangor. Ada nggak kayak gitu? Coba Mbak Fitri cerita. Kalau nyerah enggak sih Bu, kalau nyerah enggak, karena bukan Fitri banget. Sesuatu yang sudah dimulai itu harus diakhiri dengan
1 M per bulan. Wah, luar biasa. Walaupun belum ada yang capai ya. Heeh. Jadi fokus fokus saja pada impian. Insya Allah semua tantangan yang ada kita jadikan sebagai apa ya? Kan tantangannya dijadikan sesuatu ya kayak kayak Jadi impian mungkin ya, impian itu yang bikin Mbak Fitri bertahan dan terus melangkah maju terus ya Mbak Fitri ya. iya betul Bu. Pokoknya kalau misalnya kita lagi capek, ya aku juga ada pastinya Bu. Kalau misalnya di awal itu dikritik tentang detox itu yang saya selalu tanyakan sama Ibu, itu juga, aduh ini kok kayak gini, ini bener gak sih produknya gitu. Di awal-awal itu yang aku agak takut itu Bu. Karena kok banyak yang aku sendiri juga kan ngerasain yang malah badannya makin pegel-pegel, terus apa namanya kayak digebuk-gebuk, terus kebasnya makin kebas. Nah itu gimana ya kok minum kopi malah jadi kayak gitu gitu. Nah di awal itu aku panik banget Bu, tapi kesini-kesini setelah belajar terus sama Ibu sama Bu Dokter Yanti, terus dengerin YouTube-nya Indo 1, itu alhamdulillah tantangan itu bisa terlewati. Terus kalau tantangan lain apa ya pokoknya kalau menyerang nggak pernah sih ibu nggak pernah terlintas Keren, keren, jadi keren. tantangan apapun insya Allah dihadapi dengan senyuman tetap semangat itu semua udah takdirnya Allah jadi kalau nggak dipikir seperti itu biasanya kita apa ya makin gimana gitu menghadapi menghadapi hidup gitu. Kalau misalnya nih kayak tadi ditipu sama owner sebelumnya 350 juta. Kalau itu Fitri pikirin terus bakalan stuck di situ aja, nggak akan maju-maju, nggak move on gitu. Jadi ya udah bangkit, jatuh itu kan biasa. Kita tinggal maju, bangkit, buktikan pada dunia bahwa kita itu bisa gitu. Justru itu sebagai Yes. cambuk untuk kita bisa makin maju, Bu. Kalau tantangannya enggak, kalau berhenti juga enggak. Tapi kalau kadang-kadang aku capek tuh paling ya berhenti sejenak gitu. Paling curhat sama Bu Susi. Itu aja sih Bu Susi yang biasanya aku curhatin. Oke, keren. Ah, Mbak Fitri, keren banget ya. Yang menarik nih, seorang diamond. Saya juga banyak belajar nih sama Mbak Fitri. Seorang diamond bukan hanya pandai merekrut. Kan tadi Mbak Fitri bilang, cari orang baru terus, cari orang baru terus. Tapi Mbak Fitri juga mampu membuat orang lain bertumbuh, ya kan? Pasti ini pertanyaan teman-teman juga di luar sana. Nah, bagaimana cara Mbak Fitri membangun tim sehingga tim ini mau bergerak nih? Mau belajar karena waduh susah banget nih apalagi ya yang namanya banyak teman-teman di atas 50, 60, 70 itu ada nih. Nah, tapi untuk sesuatu yang baru Swanghor ini sebenarnya kalau semuanya sudah ditempatkan di hati itu rasa penasarannya kayak Mbak Fitri nih. Pengen belajar terus pengen belajar terus ada apa dikit pengen belajar terus. Nah, kalau gimana cara menumbuhkan semangat itu di tim Mbak Fitri sehingga akhirnya mereka mau ikut bertumbuh. Nah, apa yang Mbak Fitri lakukan ketika ada anggota tim yang mulai kehilangan semangat nih? Nah, saya yakin nih timnya Mbak Fitri ini semuanya karena berkaca ke seorang leadernya yang luar biasa. Semangatnya itu pasti kalau di depan tim kan nggak ditunjukin letoynya tadi, lelahnya tadi nggak ditunjukin ya. Mereka itu saya lihat, saya juga ada di beberapa grupnya Mbak Fitri itu kerennya luar biasa. Notifikasinya setiap jam itu nggak pernah kurang dari 100, 200 kayak gitu. Nah, saya penasaran nih gimana caranya Mbak Fitri ini menjaga semangat timnya itu udah kayak api yang abadi yang buat pon itu loh Mbak. Gimana itu caranya? Gimana Monggo. ya aku juga bingung ini. Cara menjaga semangat tim. Ya, biasanya
Kalau Fitri cuman ayo lihat isi dompetnya. Kalau nggak punya duit ya kerja. Sebenarnya kan semangat itu menular ya kan. Jadi kalau kita setiap hari hadir di grup, kita semangat sama mereka, kita apa ya? Jadi saya 24 jam itu hampir telepon sama mitra-mitra. Kadang ada yang minta diprospekin, kadang ada yang minta belajar VC ini, VC itu gitu kan. Ada yang tanya tentang detox gitu. Ya, itu kita ada untuk mereka, kita beri pelayanan terbaik mereka. Kalau mereka yang udah nggak semangat, udah nggak bikin story, itu biasanya aku kasih challenge lagi. Yo, 30 hari bersama meraih apa ya target gitu kan. Kasih challenge, hadiahnya apa gitu terserah, entah mug kopi juara atau pin atau apa pokoknya yang udah mulai kendor semangatnya kita kasih apresiasi untuk mereka gitu. Itu aku juga belajar dari Ibu Siti Fatimah dari Malang. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalkan dia apa ya poinnya udah mau dekat-dekat ya itu biasanya aku tambahin mitra baru di situ. Pokoknya orang-orang yang semangat terus dia kok kayaknya kesulitan gitu ya. Kalau dia di bulan selanjutnya nggak capai, ya udah kita kasih omset di bawah orang baru di bawah. Gimana caranya dia bisa punya bonus gitu. Pokoknya ya gitu dikontrol semuanya sama aku. Ada catatannya orang ini banyak gitu Bu ya. Tuh jadi kalau misal mereka nggak punya bonus, gimana caranya mereka bisa punya bonus? Taruh orang terus di bawahnya, tusuk sampai menemukan prosumer di jalur itu, gitu. Jadi semua rekrutan Fitri memang dibuat satu jalur, masing-masing jalur, makanya yuk bisa aku ngontrol dari bawah kan semuanya naik ke atas gitu. Tuh yang keberapa tadi ya? Terus selanjutnya setelah beri apresiasi, jadi ya mereka yang kesulitan kita telepon, mereka yang apa ya, kan biasanya mereka WA tuh, WA ke Fitri gitu. Ya udah dijawab, walaupun dia jaringannya siapapun yang ada di grup itu memang Fitri terapkan itu sama semua. Kadang-kadang itu juga jadi bukan sih Bu kalau dia udah ada manajer di atasnya ya harusnya itu Fitri bilang silakan ke manajer terdekat gitu. Tapi karena apa ya kepedulian memang kayak gitu sifatnya. Jadi ya ya diurusin kata Pak Tajib itu ngurusin orang spesial gitu. Jadi aku enak nih jadi mitra dia, asalnya dia urusin kok gitu. Nah, itu sampai ya itu titik yang terakhir itu aku sampai sakit itu ya mungkin karena kecapean. Disitulah dinasehatin sama bestie-bestie aku gitu ya. Untuk cara kerjanya kamu harusnya gini gitu ya. Terus ya itu tadi pertama kan teladan, terus mereka tentukan target, lalu lakukan pendampingan untuk orang yang baru. Kalau mereka mereka nggak capai ya ditambahin mitra di bawahnya biar capai gitu. Pokoknya kita harus jadi contoh yang bagus buat mereka. Kita juga harus banyak prospekan tentunya gitu. Jangan sampai kita cuma nyuruh-nyuruh perintah-perintah tapi nggak punya closingan gitu. Selanjutnya ingatkan mereka tentang tujuan masuk Suanghor. Kan kita bisnisnya mau jangka panjang, mau pensiun berkualitas nih. Kok baru 1 bulan promosi udah nyerah gitu. Nggak cukup pantas untuk dapetin 100 juta per bulan gitu. Kalau mau lagi ke bisnis yang kiri kanan ya nggak apa-apa, silahkan aja. Aku juga nggak pernah maksa orang untuk ngerjain Swanghor Bu. Jadi ya silakan aja kalau dia mau bisnis lain nggak apa-apa. Tapi kebanyakan bisnis lain itu udah mulai gonta-ganti marketing itu mereka balik lagi juga sama seperti yang Yes, Ibu Susi bilang ya. betul. Itu Oke, Bu keren. caranya semangat ya. Luar biasa. Ada beberapa poin juga yang ternyata nggak aku kerjain, Mbak Fitri. Makanya
Diamondnya duluan Mbak Fitri. Oke, tentu perjalanan ini ya luar biasa Mbak Fitri tadi dari awal sampai ini ceritanya. Nah, perjalanan ini itu Mbak Fitri pasti nggak dilakuin sendirian. Di belakang seorang leader besar, di belakang seorang diamond ini biasanya ada mentor, ada support system yang terus menopang. Nah, seberapa besar menurut Mbak Fitri nih peran mentor, peran upline, peran training, Zoom support system, dan komunitas dalam perjalanan Mbak Fitri nih hingga menjadi qualified diamond dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke, dukungan apa yang paling Mbak rasakan manfaatnya? Untuk proses 10 bulan, kan tadi seperti yang saya ceritain, ada Bu Win yang sering aku telepon di awal-awal, terima kasih. Ada Bu Lia yang sudah mengajak ke rumah Bu Win juga, terima kasih. Ada Bu Sari yang bantuin Fitri waktu itu pas lagi di Bekasi mau turun, alhamdulillah terima kasih. Terus ada Bu Susi yang luar biasa dengan video-videonya, itu pembuka mindset Fitri dan tim itu. Jadi Bu Susi itu keren luar biasa, membuat timnya makin pintar. Untuk orang yang pembelajar kayak Fitri itu cocok sekali dengan pembelajaran yang dari Ibu Susi gitu ya. Ibu Susi sering bikin Zoom tentang revolusi belanja, tentang revolusi umroh dan lain sebagainya. Itu bagus banget, alhamdulillah luar biasa membuat Fitri menjadi lumayan pintar. Terus ada Pak Bima yang selalu membantu tim Fitri yang di daerah Jabodetabek. Terima kasih banyak. Tanpa beliau mungkin juga pasti tim Fitri nggak akan berkembang sampai sekeren ini. Dulu di awal diceritakan sama Bu Lia dan Bu Win ya bahwa di atas upline kita itu ada Pak Bima, diamond tercepat gitu. Nah, waktu itu sih cuman Mbak Tin aja gitu, Mbak Tin. Aku juga mau kayak Pak Bima gitu. Ternyata aku juga jadi titisan Pak Bima ini, cewek. Terus terima kasih untuk Bu Dokter Yanti yang selalu direcokin mungkin sampai capek yang jawabnya. Karena ya yang biasanya diurusin itu guru, apa ya, ngurusin kalkulus, limit, eh, apa sampai lupa aku materi matematika. Sekarang harus ngurusin detok, aku nggak ngerti Bu ini kalau kayak gini jawabannya apa. Itu aku selalu tanyain sama Bu Susi, Bu Dokter Yanti. Biasanya beliau-beliau sih yang sering jawab, kadang sama Bu Vita. Terima kasih. Kalau untuk Zoom Indo 1, alhamdulillah setiap Zoom Fitri selalu hadir. Ya karena disitulah kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah lama gitu. Mungkin karena apa ya, sering belajar makanya kita bisa apa ya, bisa sedikit mengerti dan kadang bikin mengulang-ulang lah, karena kalau misalnya nggak diulang-ulang video tersebut juga kitanya lupa gitu ya. Terima kasih Bu Vita, dan terakhir kemarin Fitri itu minta nomor jenis Miss Gun itu dari Pak Asrul waktu itu. Karena Pak Asrul kok bisa tahu tentang PV itu diperpanjang gitu ya waktu itu. Pak, kok bisa tahu kalau dia gitu? Pak Asrul bilang dari Jenis Gun. Terus saya minta nomor Jenis Gun. Saya berani menghubungi Miss Gun itu pas lagi seminar VM manager. Nah, di situ kan ada Miss Gan ngisi di Fitri udah ke Riau, makanya nggak bisa ikut. Akhirnya kayak minta rekodnya gitu. Dari situlah belajar juga tentang semuanya sama Miss Gan. Terakhir kemarin kita ngadain Zoom sama Miss Gan juga. Kata Miss Gan, Fitri, apa yang bisa saya bantu biar kamu diamond? Gitu. Akhirnya kita bikin Zoom tim Fitri dan timnya Miskan yang masih kecil-kecil gitu. Ya itu semua luar biasa, upline-upline yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Dan kepada
semua mitra-mitra di bawah Fitri juga yang luar biasa. Keren, keren. Sama Mbak Fitri. Apa aku tuh di sebulan pertama dengerin videonya Bu Vita, bosnya Bu Vita zaman dulu itu ya, itu sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel semuanya itu dengerin terus sampai hafal. Akhirnya kita bisa nyampein ke orang. Bahkan setiap kali kita mau presentasi, mau apa, saya 2 jam sebelumnya saya sempetin belajar. Memang belajar tuh nggak bisa berhenti ya. Nah, oke, kalau kita rangkum nih dari perjalanan tadi nih ya, dari A sampai Z nih. Pasti ada beberapa kebiasaan sederhana yang terus dilakukan terus-menerus ya setiap hari. Nah, kalau boleh nih dibagikan nih kepada kita semua nih, seluruh peserta Zoom malam ini, apa 5 aktivitas yang tidak pernah Mbak Fitri lewatkan selama mengejar Qualified Diamond ini? 5 aktivitas yang ini wajib nih kalau 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 aku tinggal aku ngerasa bersalah banget gitu loh. Apa? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat bagi yang Islam ya. Jadi apapun aktivitas kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Terus yang kedua, sedekah subuh. Nah, itu walaupun satu hari mau 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 100.000 ya. Yang penting kita masukin itu ke celengan gitu ya. Terus nanti kita bagikan pada waktu hari Jumat gitu boleh. Atau kalau mau bikin Jumat berkah, nasi itu dibagi-bagikan di masjid kayak gitu. Terus ada sedekah anak yatim. Jadi perjuangan untuk menjadi diamond itu bukan semata-mata dari usaha dunia, Bu. Malah kita lebih banyak sebenarnya di marketing langit kalau dibilang. Mungkin pernah juga ya belajar dari Pak SVM, siapa ya yang dari Lampung itu yang istrinya sakit. Nah, itu juga kan dulu katanya perbanyak sedekah gitu. Nah, terus selanjutnya apa pasti dukungan suami Bu yang luar biasa. Suami saya itu walaupun bukan ustadz ya, tapi Hmm. dia sholat malamnya rajin. Mungkin setiap hari ya. Kalau aku enggak sholat malam, paling pas sholat subuh. Terus setelah subuh juga wajib itu baca Al-Quran walaupun satu halaman gitu ya. Terus kalau habis itu minta doa restu sama orang tua. Terus apa ya lebih ke yang tadi follow up aja itu Bu aktivitasnya, follow up yang udah jalan sama member-member baru itu terus kita dampingin sampai bisa dapet 400 poin itu tadi ya. Lalu telepon tuh telekonferensi juga sama tim-tim. Oke, Mbak Fitri. Jadi eh, jalur langit juga dilakukan ya selain usaha dunianya, eh, bagaimana praktek di lapangannya dikerjakan, jalur langitnya juga ditempuh ya, Mbak Fitri. Jadi dicolok itu rezekinya. Ah, luar biasa nih Mbak Fitri. Mbak Fitri udah hampir habis nih. Nah, satu lagi nih. Selama kurang lebih 10 bulan ya kan nih, kan ketika kebiasaan baik ya apa eh, praktek lapangannya udah dikerjain, jalur langitnya juga dikerjain, dilakukan secara konsisten. Nah, pasti hasilnya ini udah kelihatan banget. Mbak Fitri itu dari bulan pertama eh, hasilnya udah gede, udah amazing banget karena di tabel aja 4 bulan baru dapat 62.000. Nah, Mbak Fitri udah eh, di angka ratusan sampai jutaan. Nah, nggak hanya dalam perkembangan jaringan, tetapi perubahan ini eh, terlihat juga dalam perubahan kehidupan. Nah, kalau bisa nih, selama kurang lebih 10 bulan membangun bisnis ini,
kasih bocoran ke kita nih, total bonus Mbak Fitri nih udah berapa nih? Boleh diceritakan gimana perkembangan income tersebut bisa mengubah kehidupan Mbak Fitri dan keluarga. Nah, berapa nih? Kasih bocoran. Income-nya tuh di bulan, kalau bulan ini belum keluar ya, sampai bulan kemarin terakhir berapa nih? Ya udah Bu, Dimulai saya dari angka cerita. berapa dulu, Mbak Fitri? Dimulainya dari angka berapa dulu? Iya, saya buka nih ya. Di awal itu join 24 September, poinnya 814. Ini saya buka di PV Inquiry. Di situ yang order baru saya pribadi dan ada mitra di Madura ya. 400, saya 400 poin. Jadi 800 poin harusnya 235.000. Lalu di bulan kedua itu sudah elit. Elitnya Bulan dengan kedua elit, bonus luar biasa. ya, dengan bonus 9.800.000. Wow, Kalau di total kalau di total itu kan semuanya 267 itu sampai yang bonus kemarin. Nah, 9.800.000 itu mitranya waktu itu yang banyak bergerak itu timnya Bu Ita Pak Andi sama timnya Ibu Fatima. Dua dua itu yang bergerak di awal bareng-bareng sama Fitri. Lalu tim manajer sama Mbak Vivi udah mulai bergerak. Tapi manajer yang lain kan ada 5 jalur ya. Manajer yang lain itu masih mengamati Bu, mereka belum jalan. Jadi untuk membuat mereka jalan, kita harus membuktikan dulu bonus kita banyak ya, besar. Karena kan tadi kita harus jadi contoh gitu. Jangan sampai kita bonusnya apa ya masih sedikit terus apa ya pokoknya jadi contoh lah kalau mereka ngelihatnya dari 9.800.000 bulan selanjutnya kan waktu itu SPM itu bonusnya berapa ya langsung 18 naik, juta langsung delapan naik belas dua juta kali lipat ya. ya. 2 kali lipatnya. Itu waktu itu juga aku nggak tahu kan Bu Susi, kata Bu Susi, ini berapa ribu lagi SPM gitu di bulan ketiga itu. Lalu ya udah di follow up lagi akhirnya loncat jabatan yang harusnya VM malah langsung ke SPM ya dengan bonus 18 juta. Selanjutnya setelah 18 itu ingat Fitri 25 juta. Nah, di situ orang-orang baru mulai pada bergerak, Ibu. Jadi ada yang tim Cianjur, Sandi Yuni itu mulai bergerak. Di bulan itu beliau langsung elit juga itu 1 bulan. Jadi kalau udah gerak itu tim-tim Fitri emang pada ngeri. Nah, 3 bulan, 3 minggu itu elit itu dari Cianjur. Pak Sandi dan Bu Yuni, keren banget. Terus pas lagi itu juga Pak Mustajib udah mulai bergerak. Nah, Pak Mustajib itu bergerak ketika di bawah Pak Andi dan Bu Ita itu udah dapat bonus banyak gitu. Dia baru mau ngerjain bangun jalur-jalur yang lain. Awalnya dia ketawain juga bonus aku 200.000 dia cuma ketawa. Tapi ketika ngelihat bonus yang terus naik, tadi udah habis 25 lanjut ke 35 Bu ya. Luar biasa juga. 33 dulu itu masih masih SPM apa udah SPPM ya? SPPM kayaknya 33. Habis 33 itu 35. Setelah 35 40. Habis 40 50, 50 terakhir 52. luar Untuk biasa ini. nggak tahu Luar Bu. Jadi biasa Mbak Fitri, totalnya luar biasa. Jadi satu yang totalnya saya bisa sering dapat. ketemu salah satu timnya Mbak Fitri itu yang di Jabodetabek itu Bu Ita sama Pak Andi ya itu keren banget juga nih apa keren banget luar biasa. Memang benar tim-timnya Mbak Fitri itu gila semua sama kayak leadernya ya. Nah, tapi nih Mbak Fitrina, menurut saya pencapaian terbesar seorang leader ini bukan hanya angka bonus ya, benar nggak? Wah, itu anaknya luar Iya, biasa. Apa ponakan ya? Nah,
Oke, Mbak Fitri. Iya, Pencapaian terbesar seorang leader itu bukan cuma angka bonus. Pasti obsesi semua leader, baik dari Bu Vita, Mas Bima, Dokter Yanti, semua leader-leader Indosatu, itu pasti impiannya adalah ketika berhasil melahirkan leader-leader baru. Nah, pasti semua di Indosatu juga penasaran nih. Hari ini Mbak Fitri telah melahirkan banyak sekali manajer di jalur Mbak Fitri nih. Saat ini sudah ada berapa manajer? Coba ceritain di organisasi Mbak Fitri. Menurut Mbak Fitri, rahasia membangun leader yang kuat bukan cuma sekedar membangun omset itu bagaimana? Nah, berapa leadernya dan bagaimana menjaga mereka untuk tetap konsisten, nggak apa di saat yang lain udah lemes, kok naikin omset jadi 2.000, 5.000 aja berat. Nah, ini Mbak Fitri nih bisa teng 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 manajer tiap bulan ada lahir manajer SVM, bahkan bukan hanya sekedar manajer, peringkatnya mereka semua naik terus. Itu gimana? Ayo kasih bocoran ke kita. iya. Eh, jadi selama 10 bulan itu sudah lahir dua qualified SVM, yaitu tim AWJ dan Bu Ita dan tim Siti Bu Siti Fatimah dari Malang. Ya, kalau mereka berdua qualified SVM karena kan dari awal memang udah kita bertumbuh bersama gitu. Itu ada di jalur yang kuatnya Fitri dari dua SVM tersebut sudah lahir banyak VM-VM di bawahnya. Jadi totalnya ada 17 VM, Bu. Ada 17 VM dan 2 SVM gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi, Bu. Sebenarnya cuman kita sering ngobrol ngalur ngidul aja sama mereka karena kan mereka teman-teman di bisnis lama semua dan leader-leader yang sudah punya pasukan di sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ada juga sih Bu yang tiba-tiba dia ngelihat Fitri bonusnya terus stabil naik kayak gitu, yang tadinya nggak mau, terus mereka mau dapat leader baru Fitri gitu kan. Nah, soalnya ya pokok sebenarnya biasa aja, boleh bertanya sama mereka ya dari apa ya, Teh Yuni, terus Teh Yuni Kang Sandi tadi, terus Pak Mustajib, terus Bu Siti Fatimah. Biasanya cuman telekonferen gitu ya. Kalau misalnya mereka ada yang mau dikenalin ke saya, ya udah telekonferen. Tapi Fitri tuh nggak pernah banyak-banyak Bu kalau telekonferen karena emang sukanya yang personal-personal Bu. Jadi lebih ke sedikit-sedikit Bu, tapi kita ngejelasinnya agak Private padat ya. gitu. Iya. Mereka kayak tanya jawabnya itu benar-benar satu-satu gitu. Kalau misalnya kasih pemahaman yang sama 30 orangan gitu jarang gitu jadinya. Jadi lebih ke personal. Nanti dari jalurnya Bu Fatimah yang lagi mau dibuat SVM jalur kecilnya tuh siapa-siapa aja gitu kan. Ya udah kalau misalnya dia lagi kayak sharing di Malang sana nanti telepon sama Fitri kayak gitu Bu. Seringnya cuman gitu aja. PC terus aku ngomong sedikit gitu. Jadi yang dilakukan kemarin seperti itu. Kalau Ibu Fatimahnya kemarin tergerak sendiri sih, ayo cepet SVM. Nanti kalau kalau di bawahnya yang dari tim Kalimantan ada Pak Masdar, ada Bu Listiana, nanti mereka SVM, nanti kamu ini kebalap gitu aja sih Bu, paling cuman menyemangati kayak gitu. Terus kalau apa ya? Tadi kan udah ya SVM-nya 2 sama VM-nya ada 17. Oh, leader yang ketiga itu yang jalur ketiga ada Mbak Vivi itu juga sama. Dia teman yang ngikutin dari pertama kali Fitri bisnis di jaringan. Dari mulai dulu nggak apa ya sering dititipin produk sama Fitri itu kalau Mbak Vivi itu dari pertama banget dulu dititipin satu apa ya sepaket 200.000 terus dia amanah luar
amanah, terus ditambahin lagi itu Hmm. sekarang Mbak Vivinya udah sampai vice manager gitu. Terus jadi ngebangunnya ya itu tadi Bu, setiap jalur itu aku buat kuat ya, aku buat kuat karena di situ harus ada prosumernya minimal 3 atau 4 lapis gitu. Nah, kalau yang Mbak Vivi satu jalurnya itu juga aku yang ngerjain, jadi Mbak Vivi punya tim yang kayak TNI dan lain sebagainya. Kalau dari timnya Pak Andi juga lahir Ibu Nida, ada Pak Yudit, itu yang semuanya dari kayaknya kepolisian gitu, luar biasa itu pernah juga ketemu di kantor. Terus kalau ada Pak Dedi juga itu teman di bisnis lama. Kebanyakan di bisnis lama semua, mereka alhamdulillahnya percaya sama Fitri, walaupun di tengah-tengah perjalanan kadang-kadang ada terjadi sesuatu, ya, tapi itu semua jadi pembelajaran. Terus kalau dari yang satu lagi Medan ada Pak Alianto udah melahirkan juga VM dari Aceh, melahirkan lagi VM dari mana lagi? Oh ya Aceh, Aceh sama Medan lagi tuh. Pak Alianto itu waktu itu ikut saya ketika kenal di bisnis yang apa ya, skincare. Waktu itu enggak perlu disebut lah ya. Beliau Hmm. sering order sama saya gitu kan. Terus ya percaya, udah pernah bisnis yang Ganoderma juga, cuman di situ tutup poin. Jadi ketika ngelihat Fitri ikut bisnis ini langsung bergerak itu Pak, Pak Alianto itu juga udah mau SPM itu Bu. Tinggal bangun sedikit lagi. Nah, apa ya, karena di bisnis yang lamanya itu katanya ada tutup poin. Nah, ketika aku jelasin di sini waktu itu bonus 9 juta, dia langsung ikut, percaya gitu. Ya gitu. Jadi kita cara membangunnya harus saling support sama mereka, harus saling telekonferensi, sering nelpon aja walaupun sekedar say hello, kamu lagi apa, udah makan belum, anak-anakmu gimana gitu ya. Kadang sama Jadi Pak nggak Mustajib ngomongin dan bisnis lain-lain aja itu, ya, Mbak. iya, itu Iya. anaknya Pak Mustajib aja dibilangnya Mami, aku dipanggilnya Mami sama dia katanya, Mami Sanum. Ya gitu Bu, jadi kami tuh kayak udah keluarga kalau yang bertiga itu gitu. Udah Oke. Bu, itu aja ya. Oke, Nah, Masya Allah, Mbak Fitri. Aku rangkum nih ya. Jadi, pertama, yang saya bikin amazing itu 2 jam sekali posting WA story. Kemudian, meeting mitra baru. Setidaknya kasih mereka tantangan untuk mencapai 400 poin. 1 minggu, betul-betul bina mitra baru itu supaya bisa login, kenal semua virtual office-nya, sampai dia bisa belanja sendiri, posting pagi siang malam untuk grup WA, terus selalu ada untuk mereka, terus bikin challenge untuk tim-tim yang kakinya lemah ya kan. Nah, kemudian jalur langitnya ditempuh juga, nah ya kan. Kemudian jangan pernah lepas itu yang namanya impian. Oke, Mbak Fitri, saya ngeliat Mbak Fitri sudah hampir mencapai versi terbaiknya. Ya kan luar biasa. Saya pengen, pasti semuanya juga pengen banyak banget sukses itu nggak hanya berhenti di diri kita, bisa menyukseskan orang lain. Terbukti dengan banyak sekali manajer sudah hampir 20 ya atau lebih malah ya 20 manajer di jalurnya Mbak Fitri ini. Nah, karena apa? Karena banyak di luaran sana Bapak Mbak Fitri juga Bapak Ibu, Indonesia ini sedang tidak baik-baik aja. Banyak sekali yang butuh solusi. Jadi kita berperan sebagai solusi buat mereka. Ya, kita menawarkan solusi. Dan apa yang dikerjakan Mbak Fitri ini bisa banget kita contoh lewat kesederhanaan. Nggak harus jago medsos. Buktinya sudah bisa juga ratusan juta. Saya yakin nih, mungkin bulan ini Mbak Fitri sudah mendekati bahkan bisa 100 juta ya karena mengingat kemarin 52 juta, mungkin bulan ini karena langsung naik apa sudah qualified diamond, 7 jalur royaltinya dapat.
ya kan itu bisa bisa 100 juta. Nah, impian Mbak Fitri tadi adalah gimana mencapai 100 juta. Nggak berhenti Mbak Fitri. Gimana dapat 1 miliar pertama, luar biasa. Nah, Mbak Fitri, di akhir sesi nih, terakhir nih, apa satu pesan yang paling ingin Mbak Fitri titipkan kepada teman-teman, kepada tim, kepada teman-teman semua Indosatu yang sedang nonton malam ini sampai jam sekian masih bertahan 900 ya, yang sedang berjuang membangun bisnisnya. Pesannya apa Mbak Fitri? Ayo dong disampaikan. Pesennya jangan berhenti berjuang hanya karena di awal belum ada bonus ya. Jadi Yes. supaya ada bonus itu rekrut sebanyak-banyaknya, nikmati prosesnya, seperti kita sedang mempunyai lahan sawit atau mungkin sawit ya. Di awal kita butuh modal yang banyak sekali untuk membangun aset untuk masa depan tersebut ya. Tentunya dengan cara disiram, dirawat, dipupuk, gitu kan. Itu kan modalnya di awal pasti luar biasa, tapi belum ada hasil gitu ya. Nah, itu bisnis yang benar, bukan bisnis yang di awal bonusnya besar, 1 tahun tutup, mulai lagi yang baru gitu kan. Jadi mulai dari yang kecil kayak kayak tumbuh dari kecil kecambah terus jadi sawit yang umur berapa gitu ya. Terus lalu jadi besar-besar ya sama kayak tadi ya bonus Fitri juga luar biasa naik-naik terus itu karena pertumbuhan tim yang menduplikasi sistem. Jadi bukan Fitri yang hebat, tapi memang produk serta sistemnya yang luar biasa gitu. Kalau Fitri bisa diamond, padahal orangnya biasa aja, nggak pinter presentasi, bahkan untuk apa ya bikin PowerPoint aja udah lupa ya dulu guru tuh nggak pernah pakai PowerPoint kan matematika. Nah, yang kayak gini aja bisa. Yang pernah kenal marketing, nggak pernah kenal network sebenarnya. Karena kan kenal network baru 2023. Dengan segala jerih payah, proses jatuh bangun di bisnis, ditipu, dan lain sebagainya, kita nikmati prosesnya. Mungkin di Suanghor ini adalah hasil dari roda yang berputar itu. Kalau pas kemarin aku disakiti, mungkin itu di bawah. Nah, sekarang mungkin lagi di atas gitu. Mungkin ini menuai hasilnya itu di sini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada hasil, yang penting dilakukan selama 1 tahun aja dulu. Kalau 1 tahun benar-benar kerja 8 jam, nggak berhenti dan nggak ada hasil di sini, silahkan tinggalkan bisnis ini, nggak apa-apa. Tapi kalau 1 tahun itu teman-temannya emang leha-leha, promosi Senin Kemis, apa ya, kayak nggak niat gitu, terus udah bilang 1 bulan itu nggak pernah promosi, tapi pengen bonus besar. Kadang ada juga itu mitra yang masih jualan 1 box kopi, Mbak ini aku udah ada bonusnya nggak ada bonus baru 1 box udah minta bonus gitu karena mereka biasa main kiri kanan itu gitu jadi dibanding-bandingin sama itu ya udah nggak apa-apa kamu kerjain aja dulu di sana nggak apa-apa nanti aja kesininya tetap aku jelasin di sini emang susah di awal tapi kalau kita udah lama di Suanghor itu apa ya pensiun berkualitasnya luar biasa apalagi kalau udah diamond keluar negeri terus gitu ya ya itu pesennya yang penting jangan cepat menyerah dan terus konsisten aja ya Bu ya. Siap, keren-keren Mbak Fitri. Sebelum kita akhiri nih Mbak Fitri, terima kasih banyak atas semua cerita dan pelajaran yang malam ini dibagikan dengan, aduh, Masya Allah tulus ya. Jadi banyak banget poin-poin yang bahkan saya juga banyak sekali belajar.
banyak sekali yang ternyata belum kita kerjakan, padahal itu sederhana, ya. Perlakukan, jadi semuanya ini yang saya tangkap adalah perlakukan pekerjaan ini bukan iseng, tapi betul-betul pekerjaan. Kayak Mbak Fitri meluangkan waktu itu 8 sampai 12 jam sehari, meskipun ya untungnya ya kerennya adalah kan kita nggak terlalu banyak keluar rumah. Nah ini yang mungkin bahkan saya sendiri juga belum lakukan. Nah, saya percaya nih Bapak Ibu semua yang hadir di sini malam ini mungkin punya catatan sudah ya, punya rekapan apa rangkuman yang beda-beda cara merangkumnya. Tapi satu benang merahnya pasti sama. Nah, kesuksesan tidak datang dari kebetulan, konsisten yang dilakukan Mbak Fitri. Dia lahir dari keputusan untuk terus belajar, benar ya Mbak Fitri? Dan tanpa menyerah, terus jalan. Nah, mari kita kasih tepuk tangan virtual nih kepada Mbak Fitri yang dari tadi luar biasa dapat love, 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 love tanpa henti ya. Silahkan kasih tepuk tangan untuk Mbak Fitri, luar biasa. Terima kasih ilmunya. Semoga perjalanan Mbak Fitri, seorang anak muda, ini anak saya ini, umur 36 tahun ini anak saya. Nah, anak muda dengan semangatnya yang dijaga konsisten terus, dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kita semua, buat siapapun yang pengen bertumbuh. Mbak Fitri, terima kasih sudah jadi wasilah bagi banyak orang, mengangkat tim-timnya menjadi manajer-manajer yang luar biasa. Nah, intinya selama mau memulai dan selama mau belajar, pasti semua bisa. Oke, terima kasih teman-teman Indosatu. Mohon izin, semoga banyak yang bisa kita dapat malam ini.